nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Mari sama-sama kita buka kitab kita berwudu. Kalau masalah di halaman 23 atau 24 ya. Bab tentang berwudu setelah kita kemarin membahas tentang istijmar ya. Beristinja dengan batu dan seumpama. Tentang wudu ada halaman berapa nih? 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala babul wudu'i, bab menerangkan tentang berwudu. Ini kaitannya dengan masalah ibadah harian. Kita udah banyak tahu tentang kaitannya masalah wudu. Ya, ini kita ngaji dalam rangka apa? Pertama adalah mengambil keberkahan pahala yang besar dengan kita duduk dalam majlis, yang itu pahala yang besar banget. Kedua, kita juga sambil mengingat kembali ya, tentang apa yang sudah kita dapat dan apa yang sudah kita amalkan. Bahwa para jamaah sekalian, ini wudu merupakan bagian salah satu alat bersuci. Karena memang alat bersuci itu nanti ada yang namanya selain wudu, ada al-ghusl mandi, kemudian juga ada yang namanya istijmar yang kemarin kita sudah bahas. Bahkan nanti juga kita ketemu dengan namanya tayamum ya. Ini merupakan alat-alat bersuci. Karena kita mau menghadap Allah, tentu wajib bagi kita selaku makhluk untuk bersih, suci. Ini kaitannya baru masalah kulitnya. Ibadah harian, aturan zahir. Ila yasih wudu'u, bermula fardu-fardu yang tidak sah wudu itu illa bihasitatun. Tidak sah berwudu itu melainkan hanya dengan 6 kefarduan. Jadi kita tahu bahwa fardu wudu itu ada 6 ya, ada 6 ya. Kadang-kadang kalau ditanya fardu wudu berapa sih? Nggak tahu. Nah, jadi jangan nih ya, kenapa? Nanti kita kalau nggak tahu mempertanggungjawabkan amal kita, itu kita belajar emang. Yang pertama, yang namanya fardu wudu itu adalah an-niyatu. Pertama niat ya. Segala sesuatu ibadah itu wajib sahnya karena niat. Ibadah apapun, apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Mahdhoh, yang memang udah diatur tuh cara kaifiatnya dari Nabi Muhammad. Yang pertama adalah niat ya. Mahalul niyah al-qalbu, yang namanya niat itu adanya di mana? Al-qalbu, di hati ya. Nah, ini mewajibkan seseorang ketika niat itu adanya di hati ya. Di sini katakan wajaba antakuna makrunatan. Wajib niat itu makrunatan dibarengi di awal juz'in yaksiluhu minal wajhi. Jadi yang namanya niat pada saat kita berwudu itu harus dibarengi bi awal juz'in, pada permulaan membasuh bagian daripada muka. Ya. Jadi dalam wudu niat di dalam hati, pada saat di dalam hati kita barengi pada saat kita membasuh wajah atau membasuh muka. Nah, dijelaskan wayan wiyal mutawaddi'u, dan orang yang berwudu dia itu niatnya apa? Raf'al hadasi, niatnya itu boleh dia mengatakan mengangkat hadas. Maka kita dalam niat kita dalam mengangkat hadas wudu, nawaitu
raf'al hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu kaitannya dengan baca nawaitu fardhul wudu'i boleh juga. Ya, aku mengangkat fardu wudu, ya, itu boleh. Ya, dikatakan aku melaksanakan fardu wudu, atau saja dikatakan awil wudu afaqat, atau dia niat wudu aja, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, itu boleh. Ya, pokoknya dia intinya adalah mengangkat hadas. Yang kedua daripada rukun wudu itu adalah apa? Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nah, ini membasuh wajah dijelaskan min mana biti sa'rir roksi, dari dimulai tumbuhnya rambut. Ya, rambut kepala nih ila muntahal dakni, sampai berakhirnya dagu nih. Ya, ini dijelaskan secara apa? Panjangnya. Jadi dari mulai tumbuhnya rambut. Karena ini merupakan batasan, min manabit ini harus kena. Bukan berakhir, tapi memang harus kena. Tumbuhnya rambut harus kena. Kalau tumbuhnya rambut ini nggak kena, berarti nanti wudhu kita termasuk belum rata. Kalau belum rata, maka nanti dikatakan belum membasuh wajah. Gitu. Kan wudhu sementara lebarnya min wadadi ihdal udhunaini, dari pangkal apa namanya nih, anak telinga nih. Iya. Ila wadadil ukhra, sampai samping telinganya. Jadi apa sih di sini ada anak telinga begitu. Nah, ini sampai sini nih. Iya. Jadi dari samping telinga kita, cupingnya ini memang dibasuh. Karena ini bagian daripada wajah. Ya. Ini panjangnya nih tulang, tumbuhnya rambut sampai bawah, ya, dagu. Kemudian sampingnya dari sisi, ya, kanan telinga sampai kiri, ya, itu sampai apa namanya, kupingnya nih yang kecil nih. Nah, itu dibasuh. Sya'rin nabiti fil wajhi zohiron, dan wajib ini kita membasuh rambut-rambut yang tumbuh yang ada di wajah zohiron, secara zohir kan itu. Jadi semua rambut yang ada itu di wajah, ya, itu harus terbasuh. Meskipun misalnya ada di pipi kita rambutnya panjang, ya harus dibasuh semuanya, itu kita tarik tuh. Ya. Kalau seandainya memang ada rambut-rambut yang panjang. Kemudian illa lihiyatil ghazirah, kecuali yang memang ini jenggotnya yang tebal. Tuh, ya, kalau yang tebal tadi fayakfi ghuslu zahiruha, maka cukup dibasuh luarnya saja. Ya, jadi nggak perlu sampai digosok ke dalam. Kenapa? Karena tebal. Ya. Wasunnatu, dan sunnah, ya, kaitannya sunnah itu ketika tahlilu batiniha, sunnah itu menyela-nyela bagian dalamnya. Kalau memang jenggotnya dia tebal, ya disela-selain begitu. Maksudnya biar apa? Biar air masuk, tapi itu sunnah saja. Kalau memang dia tebal, kalau dia tipis, dia wajib, ya, diwajib biar apa? Masuk airnya pada kulit, pada apa namanya, buaya seperti itu. Kemudian wajibu aidon, dan wajib juga ghuslu sil'atin nabitati, wajib juga nih membasuh apa namanya, daging yang tumbuh tuh, ya, fil wajhi, sekiranya memang ada, misalnya ada tumbuhan daging yang ada di wajah, agak panjang begitu, itu wajib juga. Pokoknya segala apapun yang ada di wajah kita, baik dia rambut ataupun daging yang tumbuh, itu wajib untuk dibasuh. Wa intolat, sekalipun memang tumbuhan daripada daging itu panjang misalnya, nah ini tetap juga wajib dibasuh. Itu yang kedua. Wasalisu, kemudian yang ketiga ghuslul yadaini, yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan
ma'al mirfaqaini sampai kedua siku. Jadi tetap tuh ya yang namanya setelah habis basuh wajah, basuh muka, kemudian kita membasuh kedua tangan. Ini sampai sikut. Bahasanya wajib sampai sikut, tetapi kita wajib untuk melebihkan. Jangan kita batasin. Nanti kenapa? Khawatir kagak sampai. Makanya di sini maknanya di sini sebagai tabaidiyah, tapi wajib sampai, bahkan kita diajarin tuh kita lebihin, nggak apa-apa sampai sini. Ya, sampai sini untuk apa? Ihtiyat, jangan sampai kita kalau pas di sini nggak tahunya kurang. Nah, ini kaitannya dengan masalah kedua tangan sampai siku. Wajibu ghuslu sya'ri, dan juga wajib tuh kita basuh dengan mengalirkan air pada rambut-rambut yang tumbuh alaihima pada kedua tangan kita, zahirun wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi tetap segala apapun yang ada ya di kedua tangan kita, yaitu rambut atau daging tumbuh sama tuh, nah itu wajib tetap dibasuh. Wa in kasura, sekalipun memang banyak tuh rambutnya. Ya, wa in kasura, manakala rambutnya banyak, wa qala, dan juga panjang lagi rambutnya yang tumbuh. Nah, demikian juga wa ghuslu sil'atuhuma, dan juga membasuh tumbuhan-tumbuhan daging yang ada pada kedua tangan. Nah, tadi tuh sama kayak di wajah, ada tumbuhan daging yang ada di wajah atau di kedua tangan, maka dia tetap juga dibaca wa in tolat, sekalipun memang panjang. Jadi ini kaitannya dengan apapun yang ada di anggota wudhu kita harus terbasuh. Ya. Nah, ini kaitannya dengan apapun yang kita lakukan itu semuanya harus kita perhatikan, jangan sampai nanti ada penghalang. Yang keempat, setelah kita membasuh kedua tangan, mashu juz'in, menyapu sebagian minjil jerroksi daripada kulit kepala. Ya, jadi ini yang keempat, kewajiban rukun wudhu yang keempat adalah menyapu. Ya, menyapu artinya bukan membasuh, menyapu sebagian dari rambut kepala tuh. Ya, kalau yang namanya membasuh mengalirkan air. Tapi kalau menyapu kita ambil air, kita usap aja. Nah, itu udah namanya menyapu tuh. Ya, sebagian kepala. Ya kalau misalnya nggak ada rambutnya lebih enak, ya tinggal usap doang. Meskipun nggak ada rambutnya, yang mewajibkan sebenarnya kepala. Kalau di rambut bagaimana? Ya cukup sama. Ya rambut dan kepala itu menjadi satu. Kalau misalnya nggak ada rambutnya, ya di bagian kulit kepalanya. Ketika kita ada rambut, maka di bagian rambutnya. Ini termasuk bagian rukun wudhu yang keempat. Au minas sya'ri, atau juga kalau kagak ada kulitnya, atau kita menyapu daripada minas sya'ri, ya ini rambutnya yang tumbuh fihi pada kepala. Jadi kalau kagak ada kulitnya, rambut. Jadi boleh kita kulit kepala atau juga rambut yang ada di kepala. Walau roksi sya'ratin wahidatin, meskipun rambutnya itu cuma satu doang selembar. Nah, ini termasuk ya tidak ada masalah gitu. Bisarti, dengan syarat Allah yang saha alat tawilil khariji, dengan syarat tidak boleh menyapu pada rambut yang panjang yang keluar an hadir roksi, daripada batasan kepala. Ini biasanya berlaku buat orang perempuan. Kalau kita rambutnya agak panjang, kita biasanya sampai sini. Nah, yang kagak boleh, kata pengarang kita, yang namanya menyapu rambut yang melewati batas kepala. Orang perempuan misalnya kan rambutnya panjang, dia mau nyapu kepala tinggal di sini doang, gitu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Melebihi batasan dari kepala. Ya. Termasuk kalau perempuan misalnya dia menyapu kepala, ya di sini aja dah diusap. Nah, ini nggak boleh. Jadi yang harus diusap adalah bagian batasan kepala dari sini. Ya, ini juga termasuk bagian cabangnya gitu panjang diusap, nggak boleh. Jadi
Ya meskipun kita gitu ya, misalnya ada rambutnya panjang, kita usap di bagian yang panjang melewati batas kan, nah ini termasuk tidak diperbolehkan, tidak sah. Itulah yang dikatakan kata kebenaran tadi, Allah yang sah tidak boleh menyapu pada rambut yang keluar dari batasan rapasan kepalanya. Kemudian wal khamisu, yang kelima adalah ghuslur rijlaini. Yang kelima ini adalah membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, sampai kedua mata kaki itu. Ya, ini biasa nih ya, artinya sudah kita pahami. Min kulli rijlin, ya dari tiap-tiap kaki, wa sya'ri rijlaini, juga apa? Rambut-rambut yang ada di kaki, wa sila'atihima, dan juga tumbuh, daging yang tumbuh gitu ya. Kasya'ri liyadaini, seperti rambut-rambut pada kedua tangan tadi itu harus dibasuh. Wa yajibu tahrikul khatimi, dan juga wajib tuh menggerakkan apa tuh? Al-khatimil tinggi, ya artinya apa yang ada tuh, wa tahlilu asabil yadaini, dan juga menyelangi daripada antara sisi-sisi jari kedua tangan dan kedua kaki. In kana maqula yasilu ilaiha, manakala air tidak sampai kepadanya, illa bidzalika, melainkan dengan tadi. Jadi memang harus tuh, kalau seandainya kagak sampai, maka kita seling-seling itu. Ya, biar apa? Biar air itu mengalir, jangan sampai tidak mengalir. Kalau misalnya dia kagak sampai, kagak terbasuh, maka tidak menjadi sah wudu kita. Wasalisu tartibul a'dha'i, dan yang keenam adalah tertib anggota tuh. Ya, ini maksudnya apa? Bi ayyuqaddimal wajha 'ala yadaini, artinya mendahulukan wajah pada kedua tangan, ala roksi daripada kepala, wa ra'su 'ala rijlaini, dan kepala daripada kaki. Nah, ini kaitannya memang yang sudah kita pahami ya, sudah kita laksanakan ya. Cuma memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan tuh. Wa yajibu fil wudu'i, dan wajib di dalam masalah wudu ini apa? Izalatul ausakh, menghilangkan kotoran-kotoran tuh. Allati tamna'u musulal ma'i, yang memang menghalangi sampainya air ilal a'dha'i, kepada anggota-anggota wudu. Yang tadi tuh, illa, kecuali in kana fi izalatiha siddatun masyaqqatun, manakala kecuali kalau seandainya menghilangkannya itu agak susah. Ya, kalau seandainya sulit, nah itu nanti apa? Katakanlah ada jari ini nempel, kemudian kita mau sela-selain, tapi nggak bisa menimbulkan apa? Misalnya berdarah gitu. Nah ini nggak wajib. Kalau namanya termasuk masyaqqah. Kenapa? Bisa menimbulkan bahaya. Yang sekiranya tidak menimbulkan bahaya, apalagi namanya kotoran, ya kotoran insya Allah itu gampang untuk kita buang, maka itu wajib tuh. Ya, ini termasuk apa? Wa misluha, seumpama kotoran-kotoran apa? Allati tahtal azfari, yang memang berada di bawah kuku. Nah ini, maka dia wajib itu harus dibuang. Kenapa? Karena bisa menghalangi masuknya air. Wala yakfi maskul a'dha'i, dan kada cukup menyapu sebagian anggota yang terbasuh. Nah, jadi kalau seandainya anggota wudu yang harus dibasuh itu wajah, kedua tangan, kedua kaki, itu namanya dibasuh. Basuh itu maksudnya apa? Dengan mengalirkan air. Ya, itulah Buddha min sayalan ma'i, yakni dengan mengalirkan air alaiha, atas anggota-anggota yang dibasuh. Jangan sampai kita pada anggota wudu yang dibasuh kita usap. Misal wudu membasuh muka, bukan kita ambil air cuma dicolek doang begini. Nah ini namanya kebalik. Yang namanya wajah harus airnya mengalir. Nggak boleh tuh kita misalnya untuk wajah kita ambil, kita cipretin, kita usap begini, ini namanya menyapu. Kenapa? Air tidak mengalir. Yang namanya membasuh, air itu harus mengalir jalan yang kecil.
min udwin dari anggota wudu walau sahwan sekalipun dia lupa, misalnya dia lupa basuh gitu ya. Ada satu titik misalnya di sini nih, ya dia lupa basuh. Ini bahasanya lupa, bukan sengaja. Lam yasih hal wudu'u, maka tidak sah wudunya. Ini gara-gara satu titik. Nah, maka apa? Hatta yang silaha, dan dia maka wajib itu membasuhnya lagi. Wa ya'idu ghuslul a'da, dan kembali membasuh anggota-anggota yang setelahnya. Kalau dia tahu tapi kalau dia nggak tahu kan repot. Ya, ini kaitannya, maka kita harus memperhatikan terkait dengan masalah wudu untuk lebih apik begitu bahasa kita. Jadi jangan buru-buru, pelan-pelan, biar rapat semuanya. Nah, wa sunanul wudu'i, dan sunnah-sunnah wudu ini banyak. Nah, tadi itu pada jamaah yang namanya memiak, membasuh kedua tangan, kemudian wajah sampai kaki, ini namanya fardu. Kalau kita kan memang dari cuci tangan itu bagian-bagian yang sifatnya sunnah. Cuma memang kita harus perhatikan para jamaah, ketika kita mengerjakan sunnah-sunnah wudu, ya ini kan banyak nih, minha istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, wa tasmiyah, baca bismillah, makrunatan bi awali, kita baca bismillah yang disertai di awalnya, wa ghuslul kafaini, cuci tangan tuh, ya ma'an bilal ku'aini, sampai dua pergelangan tangan, sumal matmadoh, kemudian kumur-kumur, kemudian sumal istinsak, kemudian juga apa? Istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian wa maskur ra'sikul lahu, menyapu semua kepala. Nah ini summa masal uzunaini, kemudian menyapu kedua telinga, ma'an zohiron, bersama-sama tuh, batinan bima'in jadidin, dengan air yang baru, watak dimul yamini al shimal, mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri, minal yadaini warijlaini, watak hirukul limudwin, dan juga meninggalkan tuh, ya ini termasuk sunnah, mutawaliyatin, dan juga berturut-turut, wa muwalatu fihi. Nah ini maksud saya, ketika kita mengerjakan yang sunnah, saya sengaja rapiin biar masalah ini